YouTube ya. Oke. Peramalan, prediksi atau forecasting ya. Jadi kompetensi dasar tuh adik-adik harus mengetahui dan merancang algoritma forecasting untuk data runtun waktu atau time series ya. Apa indikator-indikatornya? Yang pertama, dapat merancang algoritma dari model peramalan runtun waktu. Ya, kita harus bisa menentukan langkah-langkah, mencari ya, dan menerapkan metode-metode ya peramalan ini dengan program komputer ya. Dan yang kita pelajari ya di 3 minggu ini ya, 3 minggu terakhir ya kalau tidak salah ini. Minggu ini tanggal 17, minggu depan itu tanggal 24, minggu berikutnya itu tanggal 1 ya. Ya, jadi mudah-mudahan 12, 24, 1 itu materinya sudah selesai. Tanggal 1 Desember itu materinya sudah selesai ya. Sehingga tanggal 8 Desember itu kita penguatan lagi ya lewat kuis atau presentasi. Karena tanggal 12 Desember itu adik-adik sudah ujian akhir semester ya. Sehingga ada 3 metode ini. Yang pertama adalah moving average. Yang sore ini coba kita pelajari. Minggu depannya mungkin kita lihat exponential smoothing, dan kalau ada waktu kita bisa lanjut ke analisis regresi. Ya. Nah, tools yang kita gunakan adalah komputer Excel dan QM ya. Mudah-mudahan Anda juga sudah menginstal QM ya di komputer Anda masing-masing. Setelah itu dapat membedakan algoritma peramalan antara moving average, autoregresi dan exponential smoothing. Dan yang terakhir membedah jurnal yang berhubungan dengan peramalan atau forecasting. Ini suara Pak kedengaran jelas ya? Jelas Pak. Oke. Nah, apa itu peramalan atau apa itu data runtun waktu ya? Jadi peramalan data runtun waktu, apa yang dimaksudkan dengan data runtun waktu ya? Kalau data runtun waktu atau disebut nama lainnya time series adalah jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam satu rentang waktu tertentu. Jadi jenis datanya itu adalah yang pertama itu short term, ya itu data pendek ya, yang dihimpun dalam waktu pendek, bisa detik, bisa menit, bisa jam. Kalau detik ini misalnya data-data kegempaan ya, atau data-data vulkanologi. Kalau menit, nah misalnya data-data boleh dari kegempaan, boleh juga hal-hal yang berhubungan dengan kecepatan akses data ya, kita bisa ukur dalam menit, atau juga kecepatan dari sebuah kendaraan ya, itu bisa diukur dalam menit. Setelah itu jam. Nah, jam itu lebih tinggi lagi ya. Data-data yang diambil per jam ya. Itu bisa juga data-data yang berkaitan dengan penjualan, pembelian ya, atau juga data-data di bank ya. Atau di perusahaan-perusahaan yang jam kerjanya itu sampai 8 jam. Sehingga tiap jam itu boleh diambil tingkat kesibukan, tingkat pelanggan yang datang, nah itu bisa dihimpun dalam short term. Kalau mid term atau waktu menengah ya, itu biasanya hari, minggu atau bulan ya. Kalau hari biasanya untuk menghitung jumlah opla dari sebuah koran harian, itu boleh. Atau jumlah penjualan ya, sebuah produk harian. Nah, kalau minggu ya bisa mingguan, dan kalau bulan data-data, hari juga ya yang kita baru lewat ini namanya data COVID ya, data penderita COVID yang direkap tiap hari ya.
Bahkan waktu tahun 2020-2021 kemarin, tiap hari ya, itu selalu dimunculkan datanya, dimunculkan angka-angkanya oleh tim COVID ya. Nah, mingguan ya itu sebenarnya data-data yang berhubungan dengan produksi, dan kalau bulanan itu biasanya data-data yang berhubungan dengan data-data statistik ya, data-data produksi. Nah, itu juga boleh. Data-data pelanggan, data-data perjalanan bisa direkap dalam bulanan atau data-data kinerja ya. Karena karyawan kan ya, biasanya dibayar secara bulanan, ya, gaji bulanan ya. Maka untuk membayar gaji bulan bisa saja ada report-report bulanan yang direkap. Kalau long term atau data yang panjang, nah itu bisa semester, 6 bulan, dan 1 tahun ya. Biasanya data-data dari Biro Pusat Statistik atau BPS. Nah, ini juga banyak dipakai oleh kakak-kakak semester Anda untuk mengambil tugas akhir, untuk prediksi atau peramalan. Nah, langkah-langkah dari proses forecasting atau peramalan ini ya. Jadi peramalan itu sebenarnya kita memprediksi masa depan ya. Tujuannya agar kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, meminimalisir ya kira-kira. Maka ada prediksi. Maka kadang-kadang ketika ada gempa ya, itu BMKG langsung rilis. Nah, gempa ini berpotensi tsunami atau tidak? Nah, ketika mereka mengatakan atau dari pengambil keputusan atau pihak BMKG ya yang berwenang ketika mengumumkan potensi tsunami atau tidak ada tsunami, itu sebenarnya sudah ada hitungan-hitungan akademis, hitungan-hitungan angka yang diberikan kepada masyarakat sehingga tidak boleh salah. Wah, kalau salah malah bahaya ya. Diumumkan bahwa tidak berpotensi tsunami. Ternyatanya ada tsunami. Nah, itu malah bisa diklaim atau bisa dilaporkan gitu ya pihak-pihak yang berwenang tadi. Sehingga untuk mereport suatu, apalagi di situasi bencana, harus benar-benar berdasarkan data. Hal ini untuk meminimalisir ya. Kalau misalnya sudah diumumkan 5 jam lagi terjadi tsunami, ya bisa jadi orang sudah bisa mempersiapkan, bisa mengungsi, sehingga meminimalisir efek atau daya rusak atau meminimalisir korban ya, kira-kira seperti itu. Nah, langkah-langkah daripada forecasting ini atau proses forecasting itu, yang pertama adalah kita membuat hipotesis dari model data time series. Berarti harus ada kemampuan membuat model data time series. Nanti kita lihat model-model data time series itu seperti apa ya. Yang kedua adalah kita setelah melihat tren atau model data time series, selanjutnya adalah kita menentukan teknik dari forecasting. Kira-kira tekniknya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah persiapan untuk forecasting. Nah, langkah-langkah dari proses dari forecasting time series, yang pertama adalah kita mengidentifikasi komponen-komponen yang include atau yang termasuk dalam time series tersebut ya. Jumlah datanya bagaimana, dihimpunnya seperti apa, hariankah, mingguankah, bulanankah, tahunankah. Nah, itu adalah mengidentifikasi komponen. Ya, jadi kita mengkolek ya, data-data historisnya. Setelah itu, nah ini kita harus membuat grafik. Ya. Minimal data terhadap waktu. Karena kita bicara time series, jadi kita bisa membuat grafik. Ya, sumbu X-nya adalah data, misalnya sumbu Y adalah waktu. Atau terbalik, waktunya sumbu X, datanya sumbu Y. Setelah kita membuat grafik,
kita membuat hipotesis ya untuk model data time series. Setelah itu kita melakukan verifikasi. Apakah hipotesis kita itu terbukti atau tidak ya secara statistik. Tapi tentunya perkembangan sekarang ini kita tidak bermain lagi, tidak banyak lagi bermain di area statistik, tapi bermain di area yang namanya data science ya. Karena statistik ada keterbatasan, harus ada sampling datanya, harus ada uji R-nya, harus ada uji-uji yang lain. Tetapi dengan kemajuan teknologi, mesinnya sudah canggih, setelah itu memorinya sudah sangat powerful, maka kita tidak bisa lagi mengambil sampling, tapi semua data kita ambil. Nah, itu lebih robust, lebih handal, ya, atau lebih akurat. Oke, step yang kedua adalah kita menselect atau kita menentukan metode forecasting-nya. Tentunya apa? Ya, metode yang kita ambil ini harus benar-benar memikirkan yang namanya kecepatan algoritmanya untuk menghitung, ya, tekniknya harus benar. Setelah itu ya, kalau kita buat program, algoritma yang bekerja untuk teknik tersebut itu sesuai dengan dataset. Ya. Maka ini kita menentukan determination dari nilai dari parameter-parameter input. Ya. Yang berikut adalah kita harus mengevaluasi performa dari teknik yang kita ambil. Ya. Mungkin secara ilustrasinya begini. Ketika BMKG meramalkan atau memprediksi besok hujan, ya. Nah, ternyata besoknya berawan. Berarti kalau kita bicara secara teknik, kira-kira performanya seperti apa? Kita misalnya menguji dua prediksi. BMKG memprediksi besoknya hujan, ternyatanya hanya berawan. Ya. Itu dari BMKG. Dan yang kedua, misalnya ada badan, misalnya kita anggap saja badan A gitu ya, yang bekerja juga untuk badan swasta lah, bekerja untuk peramalan cuaca juga. Diprediksi besoknya hujan. Ternyata hasilnya besoknya itu hanya hujannya rintik. Ya. Berarti kita bisa bandingkan mana prediksi yang lebih akurat. Ya. Prediksi dari BMKG atau prediksi dari lembaga A tadi ya. Itu yang namanya performa evaluasi. Kita bandingkan. Kan secara kualitatif harusnya hujan rintik-rintik kan selisihnya lebih sedikit ya dari prediksi hujan. Ya. Dibandingkan dengan berawan ya. Karena berawan berarti belum tentu hujan. Tetapi kalau hujan sudah rintik-rintik, nah itu sudah termasuk hujan gitu ya. Nah, sedangkan prediksinya adalah hujan lebat misalnya. Nah, itu kira-kira evaluasi dari performa teknik peramalan tersebut. Yang berikut, step yang ketiga adalah kita persiapkan melakukan forecast menggunakan teknik yang kita tentukan tadi ya. Nah, ini boleh katakan ini langkah-langkah forecasting tadi ya. Karakteristik data runtun waktu. Ada 4 karakteristiknya data runtun waktu. Ada yang namanya tren ya. Tren itu datanya kalau naik terus, kalau turun terus ya, itu tren. Setelah itu kita menganalisis apakah data runtun waktu itu stasioner atau tidak. Kalau stasioner berarti
Ada dua stasioner itu ya. Yang pertama itu stasioner kalau rata-ratanya sama ya sepanjang itu stasioner. Atau juga stasioner dalam hal simpangan baku ya, atau standar deviasinya itu sama. Ya. Tapi bagaimana kalau tidak stasioner? Jadi tidak itu larinya ke arah kanan. Kalau ya, kita bisa melakukan prediksi dengan metode statistik ya. Autoregresi, AR ya disingkat AR, moving average atau rata-rata bergerak disingkat MA, dan gabungan antara AR dan MA kita sebut dengan ARMA. Setelah itu lebih tinggi lagi ya, yang saat ini ada satu mahasiswa semester 9 yang sedang mengambil topik tugas akhir, yaitu memprediksi data penyebaran COVID ya di Nusa Tenggara Timur ya. Nah ini Pak katakan dia sebenarnya sudah tidak relevan lagi karena COVID-nya sudah menurun, dia masih mengerjakan tugas akhir. Nah itu menggunakan metode gabungan dari AR dan MA, tapi diintegrate, namanya ARIMA ya. Lebih jauh atau tingkatan dari ARMA. Nah itu kalau data-datanya stasioner. Bagaimana kalau data-data tidak stasioner? Maka kita menggunakan metode-metode kebaruan ya, metode-metode AI, artificial intelligence, atau metode-metode menggunakan soft computing. Nah, penekanan dari soft computing ada 3 algoritma dasar ya. Meskipun sekarang itu sudah banyak pengembangan-pengembangan. Nah, kita sebut dengan sistem fasi, AG itu adalah algoritma genetik, dan JST itu adalah jaringan saraf tiruan. Mungkin adik-adik di SI mungkin dapat ya sekilas ya tentang di sistem cerdas atau di mata kuliah yang lain. Atau hybridnya, hybrid itu gabungan fasi dengan AG, fasi dengan JST dikombine, atau AG dengan JST. Atau varian-varian lain. Itu kalau data-data tidak stasioner. Maka nanti kita akan lihat tren datanya ya. Nah, ciri-ciri stasioner tadi ya, nilai-nilai rata-rata atau mean, varian, konstan untuk tiap periode ya. Data time series tidak memiliki tren. Sebaiknya data time series yang memiliki tren disebut non-stasioner. Nah, bagaimana metode-metode forecasting? Yang di riset operasi Anda, ya, kalau Anda cari buku yang namanya Management Science atau Operation Research, nah itu ada metode-metode research yang dipelajari secara statistik, itu adalah moving average, autoregresi, exponential smoothing, dan gabungan antara autoregresi dengan moving average. Nah, kalau di matematiknya bisa menggunakan metode numerik ya di riset operasi dan simulasi. Nah, jadi ini adalah mata kuliah riset operasi yang menggunakan metode-metode statistik. Dan di komputernya ada soft computing, kombinasi statistik dan komputer. Jadi penekanan kita yang paling atas ini ya. Kalau ini lebih banyak ada teknik ya, metnom, ORO juga, simulasi. Ini combine ya. Kalau yang komputer ya lebih banyak bermain di area engineering ya. Nah ini tadi Pak katakan sebelumnya tipe data time series dibagi menjadi 4, yaitu tren, pola pergerakan naik turun secara bertahap dari waktu ke waktu dalam data. Runtun waktu untuk satu periode waktu tertentu. Jadi kalau tren itu dia naik terus pada waktu tertentu, setelah itu boleh turun. Yang kedua adalah siklus, ya, adalah pola dalam data yang terjadi dalam beberapa periode tertentu dalam satu siklus. Nah, siklus itu contohnya Anda registrasi ya, siklusnya kan tiap awal semester. Nah itu pasti Anda melakukan registrasi. Atau juga pada wanita ya, ada siklus haid atau siklus itu. Nah itu juga
Ada programnya itu ya. Dulu malah ada satu mahasiswa mengambil topik tugas akhir untuk itu ya. Membuat sistem informasi atau buat aplikasi seperti itu ya. Berkaitan siklus-siklus pada wanita. Yang ketiga adalah musiman atau seasonality. Nah, ini pola fluktuasi permintaan atau demand naik atau di bawah garis tren yang terjadi pada periode tertentu. Nah, seasonal contohnya ini ya, penjualan sembako, penjualan pakaian ya, apalagi saat ini menjelang Natal ya. Atau nanti Natal, setelah itu Idul Fitri ya. Itu saat Natal itu kan penjualannya itu meningkat ya. Nah, itu season. Tapi setelah Natal, setelah tahun baru, orang tidak lagi ke toko karena seasonnya sudah lewat. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah irregular atau random variasi. Itu pola data yang disebabkan oleh situasi yang tidak biasa dan tidak mengikuti pola yang jelas atau random variasi. Nah, ini, ya. Jadi 4 metode ini. Data, ya, tipe data, time series ya. Ada trend, ada siklus, ada musiman, dan ada random. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang pertama ya. Tadi di gambar sebelumnya itu ya kita sebut dengan ARMA. Tapi minggu ini kita coba cari yang MA dulu ya, atau metode moving average. Tadi sudah disebutkan ya di Excel sebelum kita berjauh di Excel. Nah, yang dimaksudkan dengan lag 2 ya, ini karena idenya adalah rata-rata bergerak. Maka diprediksi adalah kalau lag 2 berarti menggunakan 2 nilai data sebelumnya. Jadi kalau lag 2 berarti kita mulai prediksi adalah pada bulan ketiga. Kenapa bulan ketiga? Karena bulan ketiga sudah lengkap nilai data-data sebelumnya ya. Kalau kita prediksi bulan kedua, nah ini kan lag 2 ya. Jadi harus menggunakan 2 periode data sebelumnya. Sehingga yang paling mungkin adalah kita lakukan prediksi pada periode yang ketiga ya. Jelas ya? Ini yang kita sebut dengan lag 2. Lalu bagaimana teknik prediksinya ya? Mudah-mudahan ada rumus nih setelah ini. Oh ya, ini ya. Peramalan moving average. Nilai N merupakan jumlah periode yang digunakan untuk menghitung pergerakan rata-rata atau moving average yang didefinisikan sebagai satu ukuran dari akurasi perkiraan. Nah, itu adalah nilai N. Atau kita sebut tadi lag ya. Jadi contoh tadi N-nya sebenarnya 2. N-nya 2 berarti apa? Ya, metode rata-rata bergerak ini menggunakan 2 data sebelumnya. Kalau lag 3 berarti menggunakan 3 data sebelumnya. Ya. Maka kalau data seperti ini bahwa kalau lag 3 berarti kita prediksi mulai dari data keempat ya. Karena data keempat kita bisa mengambil 3 data sebelumnya. Kalau lag 2 kita mulai prediksi pada baris ketiga karena kita memiliki histori data baris ke-1 dan baris ke-2. Lalu selanjutnya tinggal mengikuti. Jelas ya? Nah, setelah itu apa itu prediksi? Ya. Nah, prediksi tadi ya adalah, ini mudah-mudahan ada rumusnya ini. Nah, ini rumusnya itu ya. Nilai dari fungsi T plus 1 atau T saat ini ditambah 1 adalah XT periode dalam saat ini
ditambah dengan periode saat ini dikurangi 1, ditambah periode saat ini kurang 2 ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Data saat ini ditambah dengan 1 data sebelumnya, ditambah dengan 2 data sebelum, dan seterusnya. Tergantung dari luck atau N ya. Jelas ya? Jadi kalau tadi di contoh sebelumnya itu ya menggunakan 2 data sebelumnya. Nah, sehingga kita lihat di sini adalah XT ditambah XT min 1. Oke. Nah, setelah itu, setelah simple moving average, kita beralih ke weight moving average. Ya, Anda boleh foto, boleh ini rumusnya nanti kita pindah ke Excel. Anda sudah paham semua ya. Nah, untuk di selanjutnya dari moving average adalah weight. Weight ini kan bobot ya. Jadi semua nilai ya, sebuah nilai Y atau nilai nilai ramalan itu ya, nilai data dari sebelumnya itu digunakan bobot. Bobotnya itu nilainya dari 0 sampai 1 ya. Itu weight. Jadi kalau kita tinggal simulasikan ini ya, tinggal simulasikan B1 kali YT tambah B2 kali YT kurang 1 tambah dan seterusnya sampai BN kali YT kurang N kurang 1 dibagi B1 tambah B2 dan seterusnya sampai BN. Ya. Jelas ya ini ya, ada 2 rumus ini. Anda boleh foto ya, sebelum kita masuk ke Excel ya. Oke, untuk sore ini kita sampai di sini dulu ya. Untuk teorinya, ya kita kerjakan sore ini mungkin ya moving average ya. Sudah difoto? Sudah, Pak. Oke, kita stop, kita kembali ke Excel ya untuk menghitung metode moving average. Oke, sampai di sini sudah kelihatan Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, kita mulai ya. Mudah-mudahan Anda ikuti ya. Kalau memang tidak ada laptop atau belum masih hitungan angka, silakan ya. Karena penting ini ya, nanti kalau ujian menggunakan hitungan manual, Anda sudah harus bisa. Oke, datanya seperti ini. Ya, tadi di PowerPoint mungkin Anda sudah lihat data pertama adalah 5, data kedua adalah 7, data ketiga 6, data keempatnya 9, data kelimanya 8, data keenamnya 11, data ketujuhnya 10, data ke-8-nya 12, data ke-9-nya 11, dan data ke-12 itu, data ke-10 itu adalah 14 ya. Oke. Nah, ini perintahnya kan menggunakan 2 nilai rata-rata sebelumnya. Berarti pertanyaan Pak, pada bulan keberapa kita bisa melakukan prediksi? Ada yang bisa jawab? Apakah bulan pertama kita bisa langsung prediksi? Ya, Pak. Suara tidak jelas, Pak. Ini pertanyaan Pak, kita melakukan prediksi ya. Apakah dimulai pada bulan ke-1 atau bulan kedua atau bulan ketiga? Bulan ketiga, Pak. Kenapa bulan ketiga? Kenapa? Karena menggunakan rata-rata 2 data sebelumnya. Iya, karena menggunakan 2 data ya, bukan menggunakan 2 nilai rata-rata. Menggunakan 2 data sebelumnya. Jadi
paling mungkin adalah di prediksi di data yang ketiga. Oke. Kita prediksi rata-rata ya. Ini Pak sampaikan di Excel. Fungsi rata-rata di Excel ada yang tahu? Nah ini. Kalau bahasa sabunya namanya average. Ya. Bacanya average ya. Sudah? Average dari kita tinggal langsung ya. Average dari data pertama dan data kedua. Nah, jadi secara ini ada hitungan manual juga bisa ya. Jadi prediksi pada bulan ketiga adalah 6. Ternyata hasil penjualan 6, prediksinya juga 6. Maka errornya pasti oke. Nah, berarti kalau bulan keempat prediksinya diambil data dari bulan keberapa dan bulan keberapa? Keempat berarti kedua dan Ketiga. Oke. Nah, kalau seperti ini di Excel itu kan ada otomatisnya. Yang penting Anda sudah paham, tinggal kita tarik ya. Anda ke ujung sebelah kanan, tekan mouse-nya sampai plusnya keluar, tinggal tarik. Nah, ini ya. Nah, ini. Berarti prediksi kita bulan ke-11 itu diambil dari ya, sama dengan average dari, kalau bulan ke-11 berarti rata-rata dari bulan ke-9 dan ke-10. Oke. Nah, ini ya prediksinya. Oke, silakan. Anda boleh catat boleh ini. Jadi ini prediksinya. Ya, 2 menit, silakan. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke error ya. Error adalah ya, ini Anda boleh catat nanti di teori juga ada ya. Selisih antara data aktual dikurangi data
prediksi. Ya, itu error ya. Ulangi sekali lagi. Error didapat dari apa? Dari selisih antara data aktual, ya, yaitu data penjualan, dikurangi data prediksi. Berarti secara matematikanya sama dengan data penjualannya 6, kita kurangi 6. Ya. Hasilnya 0. Ya. Data keempat juga sama ya. Sama dengan data penjualan 9 dikurangi data prediksinya 6,5. Maka secara otomatis ya, akan ditarik ke bawah ya. Nah, seperti itu ya. Sudah jelas error? Kolom errornya 9 kurang 6,5, 8 kurang 7,5 dan seterusnya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti Anda pelan-pelan ya. Setelah itu adalah yang berikut adalah absolute error. Absolute error itu adalah kita membuat nilai error ini menjadi absolut ya. Nah, ini kebetulan memang di sini tidak ada yang nilainya negatif ya. Tapi kalau ada nilai negatif, maka kita absolutkan semua sehingga semuanya bernilai positif. Tidak ada yang negatif. Kita absolutkan. Maka di Excel ada fungsi yang namanya ABS ya, atau fungsi absolut ya. Ini kalau kita baca ini adalah return the absolute value of number ya. Nah ini ya. Kita men-set nilai absolut dari angka errornya. ABS sama dengan 0. Selanjutnya juga sama, ABS dari 2,5 dan seterusnya. Sehingga secara otomatis kita bisa buat seperti ini. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kuadrat error ya, atau error kuadrat. Apa itu error kuadrat? Adalah nilai absolut error dikuadratkan. Ya. Anda tahu fungsi kuadrat? Ada yang pernah bekerja dengan Excel pasti tahu ya. Sama dengan ya, absolute error kita pangkatkan. Nah, shift 6 ya. Simbol kupingnya, coba Anda kalau di keyboard itu ada shift 6, nah, kuadrat, pangkat 2 ya. Nah, sehingga ya 0 pangkat 2 ya 0 ya. 2,5 pangkat 2 ya, coba sama dengan 2,5 di shift 6 ya, pangkat 2. 6,25. Dan seterusnya ke bawah. Sehingga secara ini ya kita akan itu ya. Hasilnya seperti itu. Nah, ada besaran ini yang Pak perlu jelaskan dulu ya. Yang pertama adalah rata-rata dari deviasinya ya. Mean average deviation ya. Jadi selisih antara ini ya, tadi ya error, nilai errornya itu ya, tapi diabsolutkan. Lalu dirata-ratakan. Jadi kalau math itu adalah kita tinggal average dari absolute error ya. Jadi math itu adalah besaran dari rata-rata dari absolute errornya. Math ya. Lalu yang kedua, ini yang paling penting ya. Nanti kalau Anda temukan ini, MSE itu banyak digunakan di dunia perhitungan komputasi, yaitu rata-rata dari kuadrat error ya. Jadi ini kan kuadrat error ya. Itu dirata-ratakan. Berarti menggunakan sama juga average
dari semua nilai error kuadratnya. Ya, kita tutup kurung, kita enter. Ya, jadi MSE-nya adalah 2,688. Dan yang terakhir adalah error relatif. Error relatif itu didapatkan dari, ya, perhatikan, absolute error dibagi dengan data aktual. Ya. Jadi nilai absolute error itu nilainya berada di antara 0 sampai 1 harusnya, ya. Karena absolute error tidak mungkin lebih besar daripada nilai aktualnya. Oke. Sehingga coba kita coba satu, ya, sama dengan, ya, absolute error dibagi dengan data aktual. Baris yang berikut juga sama, ya. Absolute error 2,5 kita bagi dengan data penjualan atau data aktual 0,278. Sehingga secara otomatis semua data ini kita, ya, otomatiskan. Nah, ini yang kita sebut rata-rata dari error relatif. Nah, rata-rata dari error relatif itu dibuat presentasi besaran itu yang namanya MAPE, ya. Jadi MAPE itu adalah mean average percentage error. Didapat dari mana? Rata-rata error relatifnya dikali dengan 100%. Ya. Jadi besaran MAPE itu harus dalam persen. Ini 11,514%. Jadi prediksi kita simpulkan data penjualan laptop, ya. Ini data penjualan 10 bulan, prediksi kita bulan ke-11 adalah dijual 12,5. Tapi ingat, dalam dunia riset operasi selalu ada interpretasi atau asumsi. Tidak mungkin ada laptop itu jumlahnya 12,5. Ya. Ini harus diasumsikan, diinterpretasikan oleh pengambil keputusan, ya. Jadi boleh dia mendatangkan 13 laptop atau 12, ya. Tapi tidak ada di laptop itu 12,5, ya. Nah, selanjutnya besaran-besaran MET, MSE, dan MAPE ini digunakan untuk menghitung kehandalan daripada prediksi. Jadi Pak sudah katakan, makin kecil error maka prediksinya makin bagus, ya. Jadi ternyata lihat MSE-nya 2,688. Tapi MAPE-nya 11,514. Artinya apa? Error dari prediksi ini adalah 11,514. Agak jauh dari 0, ya. Nah, itu. Sehingga nanti minggu berikutnya, mudah-mudahan hari Kamis depan, tidak ada halangan, kita akan belajar perbandingan antara dua metode tadi, ya. Kira-kira metode apa yang kita pelajari tadi di slide? Dua metode forecasting tadi. Ada yang bisa jawab selain moving average? Cecilia Priska. Kira-kira apa Cecilia? Ada dua lagi metode yang kita pelajari. Yaitu ini kan sudah moving average, ya, atau rata-rata bergerak. Ya.
Nanti prediksi ini kita bandingkan dengan yang namanya autoregresi dan exponential smoothing, ya. Oke, kira-kira itu sampai di sini ada pertanyaan atau apa? Sesuatu yang belum jelas di Excel, ya silakan ya di chatting sambil dicatat ya. Kita Pak kasih waktu berapa? 3 menit ya untuk Anda menyelesaikan ini. Oke, silakan ya. Setelah itu kita tutup ya kalau tidak ada pertanyaan. Atau sudah di ini? Ada yang bisa respon, bisa jawab? Oke. Untuk Excel ada pertanyaan atau ini? Bisa ya, Anda coba lakukan dulu ya di Excel ya. Siapa? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. oke. Berarti Pak stop, kita kembali ke PowerPoint lagi ya. Oke. Nah, ini ya rumusnya tadi. Kita kembali tadi sampai di mana tadi? Ini PowerPoint-nya sudah kelihatan ya? Oke. Sudah, Pak. Oke ya, ini tadi di Excel tadi itu kita sebenarnya menghitung ini ya, perumusan moving average ini ya. FT plus 1 adalah XT ditambah dengan XT kurang 1 ya. Data sekarang ditambahkan data satu periode sebelumnya, ditambah dengan 2 data periode sebelumnya, sama dengan periode yang ketiga, periode keempat sebelumnya ya. Tergantung dari luck-nya itu ya. Panjang data yang digunakan. Kalau 2 berarti hanya 2 dibagi dengan N. Ya. Itu dengan moving average. Ini weight-nya. Ya. Nanti kita akan lihat minggu depan karena weight-nya itu harus mengandung nilai weight. Nilai weight itu besarnya, bobotnya antara 0 sampai 1. Lagi-lagi, untuk menentukan metode mana yang terbaik, kita menggunakan ukuran tadi ya, MAD, MSE, dan MAPE. Nah, minggu depan kita lihat autoregresi ya, ini kita skip, dan juga exponential smoothing. Oke. Nah, ini ya kehandalan akurasi prediksinya adalah MSE dan MAPE ya. Tadi ya kita lihat tadi. Ini matematiknya seperti ini. Oke, yang Excel tadi kita sudah lakukan, MAV, minggu depan kita autoregresi, dan mudah-mudahan eksponensial menyusul ya minggu depan atau minggu berikutnya. Nah, sumber-sumber data itu biasanya dalam Badan Pusat Statistik ya. Anda bisa kunjungi www.bps.go.id atau ntt.bps.go.id. Kalau adik-adik ingin mencari data COVID di seluruh dunia, adik-adik bisa ini ya. Power BI ya. Ini juga banyak data yang berkaitan dengan data COVID.
Nah, sebagai ini Pak kasih tahu memang ya, nanti di UAS itu adalah kelompok ya, presentasi kelompok ya. Nah, ini Pak sampaikan memang sehingga minggu depan itu kita perkuat lagi sehingga minimal kelompok-kelompoknya sudah ada yang terbentuk ya. Minimal ada 5 kelompok ya. Ketua kelas sudah mensounding ke teman-temannya apakah kelompoknya itu menggunakan data presensi atau bagi sendiri-sendiri, ya itu kita diputuskan minggu depan ya. Tapi sekarang Pak sudah sounding ke adik-adik, sehingga minggu depan itu diputuskan ya. Ini ada banyak data ya. Ini sebagai salah satu contoh data perkembangan penduduk miskin NTT, data kunjungan wisata domestik dan mancanegara ke NTT, data perkembangan COVID di NTT atau Indonesia atau Kupang ya. Dan saat ini ada satu mahasiswa yang ngambil topik tugas akhir. Atau juga ini ya, membuat perencanaan optimasi produksi suatu tempat usaha dengan metode simplex. Nah, ini yang kita sudah pelajari sebelumnya. Dan juga membuat perbandingan metode-metode prediksi dari skripsi Mahasiswa di 5 tahun terakhir ya. Jadi mudah-mudahan setiap kelas ada 5 kelompok yang bekerja bagi-bagi seperti ini. Nanti langkah-langkah tugasnya, membentuk kelompok maksimal 5 orang per kelompok, pengambilan data di lapangan atau melalui internet, disertai dokumentasi pengambilan data dalam bentuk foto dan video. Nah, nanti ada video pengambilan data dideskripsikan, durasinya bisa 5-8 menit ya. Lakukan prediksi data dengan salah satu metode prediksi secara manual ya. Tadi kayak Excel tadi ya. Setelah itu buat programnya boleh dengan QM atau tools-tools prediksi lain. Kalau lebih bagus lagi menggunakan program compiler yang Anda sudah pelajari. Ya. Setelah itu nanti presentasi dilakukan pada pertemuan ke-14 dan 15. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti ada slide presentasi kelompok. Dan juga ada pengerjaan laporan ya. Dengan format-formatnya standar seperti ini ya. Ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada latar belakang, misalnya metode kalian ambil itu adalah moving average, maka latar belakangnya seperti apa, tujuannya, metode dan teknik penyelesaian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, itu kira-kira ya gambaran awal dari tugas UAS-nya ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Untuk apa, Pak? Sudah? Ya, oke ya. Nanti Pak kirim slide-nya. Setelah itu Anda Pak kirim latihan biar Anda bisa latihan moving average-nya ya dengan data-data yang ada ya. Oke, kalau tidak ada kita ambil gambar bersama. Ini yang datang 18 ya, tidak masalah ya. Yang nanti Pak akan kirim apa namanya slide-nya ke Google Classroom ya untuk dipelajari. Rasti, Priscilia, Desli, Ivan, Tegar, Kobi, Kalistus, Tahuk, Boki, Hege, Cindy R. Cindy R ini kayaknya di Jakarta ya. Melangi sama Erni. Ini kelas A-nya ada ya, kelas A ya. Kelas A, kelas B, kelas C, ya, perwakilannya. Oke. 1, 2, 3 ya. Nanti ketua kelas juga ambil gambarnya.
Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sehat. Kita jumpa minggu depan ya. Selamat sore, Pak.